Selamat pagi para kulikers semua di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Jengkulik. Hari ini Jengkulik mau membahas sesuatu nih kulikers. Kira-kira mau membahas apa ya kulikers? Jadi kalau kulikers yang penasaran, boleh subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga channel Jengkulik. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya kulikers, karena satu subscribe itu sangat berharga loh untuk channel Jengkulik ini. Hari ini Jengkulik mau membahas 10. Kira-kira 10 apa ya kulikers? Yaitu hari ini Jengkulik mau membahas tentang 10 kue yang terenak di dunia. Terkadang dari berbagai negara mereka membuat berbagai macam kue, dan kue-kue itu bisa menjadi kue-kue terenak di dunia. Biasanya kue itu dibuat untuk dimakan sendiri ataupun untuk disediakan di berbagai acara, baik acara ulang tahun maupun acara hari raya. Yuk kita lihat ada kue-kue apa aja ya. Yang pertama ada kue lapis legit. Kue lapis legit ini berasal dari Indonesia. Wah, bangga juga ya kulikers. Salah satu kue buatan Indonesia menjadi salah satu kue yang terenak di dunia. Kue lapis ini juga mempunyai berbagai fakta ya kulikers. Yang pertama, dibuat 100 sampai 150 tahun yang lalu menggunakan resep rahasia dari keluarga. Dan pada zaman dahulu kue ini hanya dibuat oleh orang-orang yang mampu saja karena bahan-bahannya yang mahal dan cara membuatnya yang lama. Tapi untuk zaman sekarang nih kue ini bisa dibuat oleh semua kalangan ya kulikers. Fakta yang kedua tentang kue lapis adalah merupakan simbol keberuntungan dan kemakmuran yang berlapis-lapis. Sesuai dengan bentuk kuenya yang berlapis-lapis ya kulikers. Biasanya orang mengirimkan hampers kue lapis ini berarti mereka juga memberikan doa agar yang menerimanya menerima keberuntungan dan kemakmuran yang berlapis-lapis. Biasanya ini banyak diberikan pada saat hari raya Imlek. Tapi sekarang di hari raya Natal ataupun Idul Fitri, lapis legit ini juga sudah bisa menjadikan hampers ya kulikers. Untuk fakta yang selanjutnya tentang lapis legit ini adalah banyak memakai kuning telur. Itu bisa 20 sampai 40 kuning telur untuk takaran loyang 20 kali 20. Dan untuk selanjutnya, untuk lapisannya itu bisa terdiri dari 16 sampai 18 lapisan dalam satu loyang. Jadi banyak banget ya kulikers lapisannya. Kue yang terenak di dunia selanjutnya adalah kue pavlova. Kue pavlova ini berasal dari negara Selandia Baru kulikers. Kelihatannya enak banget ya kue ini ya. Kue ini berbahan dasar meringue. Jadi dalam membuat pavlova ini banyak menggunakan meringue ya kulikers. Dan fakta yang selanjutnya adalah berasal dari nama seorang balerina asal Rusia yang bernama Anna Pavlova. Jadi nama kue ini diambil dari nama balerina ini. Dan untuk toppingnya biasanya merupakan topping buah-buahan baik strawberry, raspberry, blueberry, ataupun buah-buah segar lainnya. Dan kue pavlova ini ditemukan pada tahun 1920-an selama tur Anna Pavlova tadi, balerina tadi, ke Australia dan Selandia Baru. Makanya kue ini ada yang bilang berasal dari Australia, ada juga yang bilang berasal dari Selandia Baru juga. Untuk kue yang terenak di dunia selanjutnya adalah kue Lamington. Kue Lamington ini terlihat seperti kue tar ya kulikers. Rasanya juga pasti mantep banget, ini enak banget. Dan faktanya bahan utamanya itu merupakan kue bolu yang ada saus coklatnya dan kelapa kering bahannya. Kue ini variasinya beragam juga, yaitu ada yang double coklat Lamington, jam and cream Lamington. Asal usulnya sebenarnya kue ini merupakan kue bolu yang dicelupkan ke coklat dan ditaburi kelapa kering halus. Sebenarnya kue ini terjadi karena kecelakaan yang gak sengaja dibuat oleh Lord Lamington, gubernur ke-8 Queensland. Jadi pelayannya itu tuh gak sengaja menjatuhkan kue favoritnya gubernur Lord ke dalam coklat leleh. Dan Lord pun memberi ide kepada pelayannya untuk menaburkan kelapa kering agar untuk menghindari kekacauan pada saat makannya. Dan ternyata kue ini menjadi enak dan menjadi kesukaan semua orang. Fakta selanjutnya, kue ini tahan lebih lama dalam keadaan panas
saat dipotong kotak kecil dan dilapisi kelapa. Jadi walaupun potong kotak kecil-kecil tapi tetap hangat ya Kulikers. Kue yang terenak di dunia selanjutnya adalah kue cheesecake. Siapa yang tidak kenal dengan kue cheesecake ini ya Kulikers? Kue yang berasal dari Amerika Serikat ini mempunyai bahan dasar keju dan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dan fakta yang selanjutnya adalah cheesecake ini bukan termasuk golongan kue ya Kulikers, tapi termasuk puding panggang. Jadi mungkin kita sering bilang mungkin karena ada kata cake-nya jadi kita pikir ini kue, tapi bukan loh, ini termasuk puding panggang. Untuk kue yang terenak di dunia selanjutnya adalah kue Black Forest. Wah, kue ini udah sangat terkenal sekali ya Kulikers, dan mungkin para Kulikers udah pada jago-jago nih bikin kue ini. Kue yang berbahan dasar coklat ini juga mempunyai beberapa fakta, yaitu salah satunya namanya berasal dari tempat asalnya yang dalam bahasa Inggris berarti hutan hitam. Untuk Black Forest ini berasal dari Jerman ya Kulikers, dan biasanya warga Jerman menyebutnya dengan arti kue cherry hutan hitam. Jadi mereka menggunakan bahasa Jerman yang berarti kue cherry hutan hitam. Asal mula Black Forest ini bentuknya berasal dan terinspirasi dari bentuk topi tradisional Jerman, yaitu bowlen hat yang berhias bola-bola merah seperti buah cherry. Makanya kenapa kue Black Forest itu identik dengan hiasan buah cherry di atasnya. Untuk kue yang terenak di dunia selanjutnya adalah kue tiramisu. Kue tiramisu ini pasti udah gak asing banget ya sama Kulikers. Kue yang berbahan dasar kopi dan ada susunya dan gula dan terigu ini sangat enak sekali dan sudah menjadi kegemaran banyak orang. Tapi dia juga mempunyai fakta-fakta nih, yaitu berasal dari bahasa Italia yang berarti ambillah aku, so sweet banget ya Kulikers artinya. Dan ada juga hari tiramisu di Italia. Karena warga Italia itu sangat menyukai tiramisu, maka ada hari tiramisu yaitu setiap tanggal 21 Maret. Kue yang selanjutnya adalah kue Madeleine. Ini kue berasal dari Prancis. Semoga Jengkulik gak salah ucap ya Kulikers. Maklum bukan lidah bule. Kue ini bentuknya kecil-kecil dan sangat cocok untuk minum teh. Kue ini biasanya berbentuk seperti cangkang kerang. Dan nama kue ini berasal dari nama seorang pelayan yang bernama Madeleine. Jadi Madeleine ini sering membuat kue Madeleine ini untuk majikannya, dan orang-orang yang memakannya sangat menyukainya sehingga namanya dipakai dan dibuat dari nama si pelayan Madeleine ini. Dalam membuatnya, kue ini dibuat pada cetakan khusus yang berbentuk cangkang kerang. Makanya bentuk kue ini seperti cangkang kerang ya, dan cetakannya pun harusnya seperti cangkang kerang jika ingin membuat kue ini. Kue yang enak di dunia selanjutnya adalah pandan cake. Mungkin kalau kita lihat kue ini udah gak asing ya, seperti kue chiffon ya Kulikers. Kue pandan cake ini berasal dari Singapura dan Malaysia. Jadi kalau di Singapura dan Filipina, kue ini terkenal dengan nama pandan cake. Sedangkan kalau di Malaysia namanya cake pandan, dan kalau di Indonesia adalah namanya bolu pandan. Karena pada zaman dahulu Asia Tenggara dijajah oleh Eropa, maka pembuatan kue ini juga mempengaruhi dari teknik Eropa ya, dan bahan utamanya yaitu daun pandan yang terkenal dari Asia Tenggara. Kue yang enak selanjutnya adalah kue tres leches. Tres leches ini adalah kue yang berasal dari Meksiko. Mohon maaf ya Kulikers kalau misalnya Jengkulik ada salah ucap untuk nama kue ini karena susah banget pengucapannya. Tapi ada fakta juga nih dari kue ini, yaitu kue ini menggunakan 3 macam susu. Itu ada susu evaporasi, susu kental, dan susu full cream. Jadi membuat kue ini lembut tapi lembab. Biasanya kan ada kue yang lembut tapi dia ringan. Dan kue ini pun mempunyai nama lain seperti milk bud cake atau tree milk cake. Tetap aja ya berhubungan dengan susu yang banyak. Kue ini pun terdapat 2 lapisan, yaitu yang pertama merupakan lapisan whipped cream dan yang kedua merupakan untuk isi buah-buahannya. Dan kue yang terenak di dunia yang ke-10 adalah Victoria Sponge. Kue Victoria Sponge ini berasal dari Inggris. Asal mula nama Victoria Sponge ini adalah dari kebiasaan Ratu Victoria menikmati sponge cake saat minum teh tradisional Inggris. Jadi karena ada kata sponge dan dimakan oleh Ratu Victoria, makanya bernamanya Victoria Sponge. Selain itu, kue ini bisa juga disebut dengan
Royal Victoria Spoon ataupun The Victoria Sandwich. Khusus yang untuk sandwich, kue ini dibikin 2 lapis ya Kulikers. Jadi ada 1 lapis lalu diselipi lapisan dan baru ditimpa kue spongnya lagi. Itu adalah 10 kue terenak di dunia ala Jengkulik. Jadi para Kulikers, semua kue-kue itu terlihat sangat enak banget ya Kulikers, dan sangat membuat ngeces banget deh rasanya. Dan para Kulikers nih yang pengen mau buat kue itu bisa, karena bahan-bahan itu sangat mudah banget dan cara membuatnya pun gampang. Dan di Indonesia ini pun kue-kue tersebut sudah banyak kok, banyak yang buat Kulikers. Jadi kalau Kulikers mau buat bisa dicoba loh di rumah. Terima kasih kepada para Kulikers yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga para Kulikers bisa mendapatkan info-infonya ya, dan bisa menginspirasi para Kulikers semua. Dan untuk para Kulikers yang baik hatinya, jangan lupa untuk subscribe terus channel Jengkulik, like, komen, dan share. Karena 1 subscribe itu bisa membantu Jengkulik mengembangkan channel ini loh Kulikers. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru dari Jengkulik. Terima kasih para Kulikers, sampai ketemu di video Jengkulik selanjutnya. Happy weekend semuanya.